Merdeka. Wah, Shalom. keren. Merdeka. Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih. Minggu ini kita akan masuki hari perayaan proklamasi kemerdekaan yang ke-79. Mari kita pergunakan malam ini untuk kita masuki mezbah doa bersama-sama dan merdekakan hidup kita di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang menciptakan kita menjadi pribadi yang merdeka karena penembusan karya salib Kristus. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama ada dalam mezbah doa malam hari ini. Ajak kerabat, keluarga, dan tetangga, semua orang yang kita kenal untuk ada dalam mezbah doa ini. Menaikkan doa dan syukur kita, doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Dan mari kita berdoa juga untuk bangsa kita Indonesia melalui doa, pujian, dan penyembahan kita. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya. Benar Tuhan, Kau lawat Indonesia, Nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya Tuhan, sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Benar Tuhan, ini kerinduan hati kami. Mari lawat Indonesia, hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan, hujan keselamatan, curahkan. Benar Tuhan, pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku. Koralamaya sandarana lamaya so, kirarana lamaya sandarana kirana lama so.
Riara lama takana lama sheriarana rikarana. Yesus, Kaulah Tuhan bagi bangsa kami. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesus, Kau Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa. Benar, kami rindukan tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan. Mari nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kau Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Benar Tuhan. layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Benar Tuhan. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Benar. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan. Mari nyatakan buat Indonesia. Nyatakan diri-Mu. Jumpai Tuhan banyak orang di Indonesia agar lawatan-Mu turun. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami bawa Indonesia Tuhan. Mari berdoa untuk Indonesia. Kami bawa bangsa kami. Mari berdoa untuk Indonesia.
79 tahun Kau merdekakan Tuhan. Oh, Shalabarala matakana ralamu Rikarana lama yaso. Haleluya. Korala barala batakana ralama syakana ralama ralama. Haleluya. Jesus, kami bawa Indonesia dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Kau jumpai dan Kau lawat satu persatu bangsa kami. Kau sayang buat bangsa kami. Tuhan, kami rindu melihat lawatan-Mu yang besar. Kami rindu Kau jumpai satu persatu semua orang yang beribadah di bangsa ini. Jumpailah Tuhan satu persatu, supaya banyak orang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Doaku Tuhan buat Indonesia, sudah lama ku nanti lawatan-Mu. Ini doaku Tuhan buat negeri tercinta, pulihkan dan selamatkan negeriku. Ini doaku Tuhan buat Indonesia, sudah lama ku nanti lawatan-Mu. Ini doaku Tuhan buat negeri tercinta. Benar Tuhan. Pulihkan dan selamatkan negeriku. Lawatan-Mu Tuhan memulihkan, menghidupkan dan menyembuhkan. Mujizat yang besar Kau lakukan. Kebangkitan besar pasti terjadi. Lawatan-Mu Tuhan, ya Tuhan, memulihkan, menghidupkan dan menyembuhkan. Mujizat yang besar Kau lakukan. Kebangkitan besar pasti terjadi. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Mari minta supaya Tuhan melawat Indonesia. Mari minta sama Tuhan supaya Tuhan melawat kota-kota di Indonesia. Oradala masyakada. Lawat Tuhan, lawat. Mulai dari Jawa, lawat Sumatera, lawat Sulawesi, lawat Kalimantan, lawat NTT, lawat Maluku, lawat Papua, lawat setiap orang yang sedang mencari Tuhan, mencari jalan kebenaran. Nyatakan diri-Mu. Oh, kami percaya, sebab kami rindu melihat Tuhan lawatan untuk Indonesia. Kau sudah memberikan kepadaku mimpi. Kau sudah memberikan kepadamu rahasia-Mu kepadaku. Ini waktunya kami mau berdoa. Lawatan-Mu Tuhan memulihkan, menghidupkan dan menyembuhkan. Mujizat yang besar. Mujizat yang besar, ya Tuhan, Kau lakukan. Kebangkitan besar pasti terjadi. Darah-Mu sucikan Indonesia. Curahkan Roh-Mu di negeri tercinta. Kemuliaan-Mu semakin nyata.
Yesus diagungkan selamanya. Darahmu sucikan Indonesia, curahkan di negeri tercinta. Kemuliaan-Mu semakin nyata. Nama Yesus diagungkan selamanya. Lawatan-Mu Tuhan memulihkan. Benar Tuhan, benar. Menghidupkan dan menyembuhkan. Mujizat yang besar Kau lakukan. Kebangkitan besar pasti terjadi. Kebangkitan besar. Kebangkitan besar pasti terjadi. Kebangkitan besar. Kebangkitan besar pasti terjadi. Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ini yang kami terus perkatakan Tuhan. Bahwa kebangkitan-Mu pasti akan terjadi di bangsa ini Tuhan. Ketika gereja-Mu bersatu, Engkau pasti menyatakan kebangkitan-Mu di bangsa ini Tuhan. Ajari kami terus melihat dan percaya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini. Ajari kami Tuhan untuk tidak berhenti-hentinya mengasihi bangsa ini. Sebab kasih-Mu kepada bangsa ini jauh lebih besar daripada apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Dan Engkau akan menjawab kami sungguh-sungguh rindu supaya bangsa ini dari seluruh masyarakatnya, dari seluruh rakyatnya, dari seluruh penghuninya Tuhan, kami akan lihat lawatan Tuhan yang besar Tuhan. Setiap orang akan hidup di Indonesia dengan hormat dan takut akan Tuhan. Setiap orang yang ada di bangsa ini bisa mentaati peraturan-peraturan yang ada Tuhan. Bahkan kami berdoa biar Engkau menyingkirkan semua semua keruntuhan, semua niat keruntuhan yang mengadu domba. Kami berdoa supaya roh adu domba hengkang daripada bangsa ini Tuhan. Kami berdoa supaya bangsa ini mengalami lawatan kasih Tuhan yang besar. Dan masyarakat bangsa ini mempunyai jaminan kepastian keselamatan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih, dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara ke setiap kami dan kami akan belajar melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan percayakan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Merdeka. Coba sama-sama katakan merdeka. Wow, kita merayakan kemerdekaan di minggu-minggu ini. Bahkan tanggal 17 jatuh tepat di hari Sabtu. Dan hari Minggu kita akan kebaktian. Jadi minggu ini saya ingin kita membahas tentang tema merdeka. Mari kita buka bersama dalam Galatia pasal yang kelima. Mari buka Galatia pasal yang kelima. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama ya. Kita baca dengan suara keras. Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan. Jadi bukan akan, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, Alkitab tulis, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Kenapa Rasul Paulus berkata,
kamu harus berdiri teguh. Dan jangan kamu mau lagi dikenakan perhambaan. Sebab sebelumnya pasti diperhamba oleh yang lain. Betul nggak saudara? Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. 79 tahun. Pada waktu secara de jure proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, maka Indonesia secara de jure Indonesia merdeka. Tapi apakah secara de facto merdeka? Belum. Indonesia masih diduduki oleh Jepang, Indonesia masih diduduki oleh Belanda. Tapi Indonesia udah berani deklarasi. Kita mesti bersyukur di hari kemerdekaan seperti ini. Kita mesti bersyukur untuk keberanian Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bapak Muhammad Hatta berani proklamasi. Wow. Padahal Jepang masih menduduki Indonesia, Belanda masih menduduki Indonesia. Pertanyaannya, apakah Belanda dengan sukarela dan Jepang dengan sukarela melepaskan diri dari Indonesia? Jawabnya tidak. Itu sebabnya saudara, ada agresi tahun 1947. Dan ada agresi lagi yang kedua tahun 1949. Kapan Pak Jepang akhirnya melarikan diri dan sungguh-sungguh? Setelah secara de facto Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, dan kemudian lebur, Jepang akhirnya menyerah. Dan bangsa Indonesia walaupun masih ada penjajahan Belanda tetap menyerbu. Itu sebabnya saudara, perjuangan seperti ini secara de jure sudah merdeka. Tapi secara de facto banyak penjajah. Berarti dengan kata lain, kenapa Rasul Paulus sampai berkata kepada jemaat di Galati, Kristus itu sudah memerdekakan kamu secara de jure. Kamu ini merdeka. Katakan bersama saya, merdeka. Coba chat supaya seru ya, supaya seru. Tulis merdeka. Chat ya. Jadi kalau saudara merdeka secara de jure, waktu kapan? Waktu saudara terima Yesus. Waktu saudara terima Yesus, Yesus berkata, Yesus sudah memerdekakan kamu. Kalau Kristus telah, itu artinya dia sudah. Waktu kapan? Waktu saudara terima. Saudara itu sudah diputuskan dari kutuk-kutuk, dari perhambaan-perhambaan. Tetapi itu secara de jure. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen yang belum merdeka. Kenapa Pak? Padahal udah ada Tuhan Yesus. Nah ini ayat ini yang saudara dan saya mesti belajar. Kita mesti belajar, dikatakan karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Nah sekarang, Pak, sebenarnya apa sih perhambaan-perhambaan apa sih yang membuat orang itu tidak bisa mengalami sekalipun secara de jure dia merdeka, tapi secara de facto dia masih dibelenggu atau diperhamba. Saudara begini, saudara tahu pada waktu Yesus itu lahir dalam hidup kita, maka dia itu menguasai 100%-nya adalah roh kita. Roh kita itu 100% murni, bersih, suci. Nah, karya daripada Roh Kudus yang ada di dalam roh kita, dia ingin supaya kita juga merdeka dari jiwa kita. Merdeka jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Harusnya merdeka semuanya. Merdeka. Karena roh kita udah merdeka, harusnya jiwa kita juga merdeka. Sekarang kita bahas. Pak, kenapa banyak orang, saudara masih lihat kan ada orang Kristen, tapi jiwanya masih suka tersinggung, mudah marah. Kenapa kok mudah marah? Karena ternyata dia punya kehidupan masa-masa lalu, jiwanya itu tertambat atau diperhamba atau dijerat, atau dia
diperbudak oleh masa-masa lalu yang pernah terjadi. Saudara ingat ya, setiap kejadian dalam hidup kita itu ada memori yang saudara sadar apa tidak sadar, ada di dalam memori yang tidak sadar kita. Dan itu terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita pernah mengalami kejadian itu. Nah Pak, bagaimana caranya? Ada orang yang, misalnya contoh, ada orang yang jadi orang Kristen, tapi dia nggak bisa melupakan, nggak bisa melepaskan kejadian trauma di waktu dia kecil, di masa dia sekolah. Ada anak yang dilakukan pelecehan seksual, nggak sedikit yang akhirnya dia nggak bisa move on, karena dia tidak sadar bahwa Kristus itu telah, bukan akan, telah. Berarti selama saudara mau, berarti saudara itu bisa move on. Sekalipun pernah dilakukan pelecehan seksual. Atau mungkin saudara mengalami penghinaan atau dijolimi oleh orang lain. Atau saudara melihat peristiwa-peristiwa yang membuat saudara menegangkan saudara. Nah Rasul Paulus berkata, makanya kamu harus berdiri teguh. Kamu jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Karena setan inginnya terus memberhamba saudara. Setan ingin menghancurkan saudara. Tapi Tuhan ingin memerdekakan saudara. Sebab kalau saudara bisa merdeka, waduh saudara. Jadi orang yang merdeka itu sungguh-sungguh luar biasa. Ini bukan karena jabatan ya. Bukan karena jabatan. Ada banyak pendeta-pendeta yang notabene dia udah punya jabatan. Tapi kalau tersinggung sedikit aja langsung meledak. Dan ada pendeta-pendeta yang bermusuhan sama jemaatnya, berkelahi sama jemaatnya. Karena apa? Karena dia belum move on dari masa lalu. Dia masih tertangkap atau terjerembab dengan masa lalunya. Oleh karena itu apa sih nasihat dari Rasul Paulus? Apa nasihat firman Tuhan? Coba kita baca ya. Mari buka Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ini firman Tuhan, katakan gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku tidak, Rasul Paulus berkata, aku belum sempurna sih, aku tidak menganggap bahwa aku telah menyelesaikannya. Tapi ini yang terus-menerus aku lakukan. Apa yang aku lakukan? Saudara perhatikan, aku melupakan. Coba ketik chat, aku melupakan apa yang di belakangku. Orang yang tidak mau melupakan apa yang pernah terjadi di masa lalu, atau dengan kata lain, kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Saudara ya, kalau saya nggak tahu ya, banyak orang yang hanya karena melihat kejadian gitu, terus trauma gitu, kayak nggak mau move on. Ingat ya, ini keputusan saudara. Sebab Yesus telah, dia memerdekakan saudara. Selama saudara mau merdeka, ya saudara akan alami kemerdekaan dalam jiwa saudara. Saudara, saya cerita ya, pada waktu saya kecil, saya juga kadang-kadang lihat hanya gara-gara orang tuanya keras, hanya gara-gara orang tuanya sering bohongin, dia mengalami trauma yang luar biasa. Kalau saya nih ya, ini saya ceritain supaya saudara bisa belajar. Orang tua saya hidup dalam kemiskinan sih enggak ya, tapi melarat. Sehingga pertengkaran orang tua saya, laki dan perempuan itu menjadi pemandangan setiap hari. Bahkan bapak saya itu
punya satu kebiasaan buruk ya. Walaupun dia sudah melayani, jadi majelis, tapi ngerokok jalan, judi tetap jalan. Kalau judi sampai kadang-kadang habis dan ngutang, bahkan ketika dia judi, dia ngutang, dia tidak bawa bayaran sepeser pun ke rumah. Saudara bisa bayangkan gak gimana kehidupan anak-anak? Ya tentu pada waktu dia pulang, ibu saya minta uang, ya pasti wajar seorang istri minta gajian dari suaminya. Wah, terjadi perkelahian karena duitnya habis. Dan berulang kali hal itu setiap kali. Dan saya nggak tahu kenapa ya. Setelah saya mengenal Tuhan, saya itu mudah untuk mempercayai janji Tuhan ketimbang perasaan, pemikiran yang saya alami. Jadi apa yang saya lakukan? Pada waktu saya lahir baru, semua rekaman-rekaman buruk itu saya mulai declare di depan Tuhan. Dan saya mulai lepaskan. Saya tidak mau dibelenggu lagi oleh kehidupan lama. Tetapi saya mau mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Jadi saya caranya gimana? Lepaskan pengampunan. Begitu saudara melepaskan pengampunan dari kejadian, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau saudara tidak lepaskan pengampunan, maka saudara akan dendam dengan orang tua. Yang saya alami, kejadian yang saya alami. Kalau saya tidak melepaskan pengampunan, maka saya akan sakit hati dengan orang tua atau dengan bapak saya. Dan saya akan bisa benci dengan bapak saya. Dan itulah yang menyebabkan banyak orang Kristen. Walaupun bapaknya sudah mati, udah nggak ada. Tapi dia kebenciannya itu terus menerus. Dan itu mengikat dia sehingga dia sulit mengampuni orang yang sekalipun orang itu dengan pasangannya, dengan teman-temannya. Yang walaupun dia mengalami salah sedikit. Waduh, saudara terus berulang. Sepertinya dia teringat peristiwa-peristiwa masa lalu. Walaupun dia sudah merdeka secara de jure, tapi secara de facto dia belum move on. Coba saudara pikirin ya. Banyak orang yang gak bisa move on, gak bisa merdeka, gara-gara dulunya dia pernah terikat. Dia pernah mengalami persoalan. Jadi gimana Pak caranya? Ya ampuni dong, lepaskan pengampunan dong sama orang tua kita yang pernah kita lihat contoh yang tidak baik. Saudara, saya mengampuni orang tua saya ampuni bapak saya. Dan pada waktu saya ampuni bapak saya, lega udah plong. Setan tidak punya lagi belenggu ikatan terhadap hidup saya. Nah makanya saudara ini penting sekali. Betapa pentingnya. Ada orang yang saya konseling. Saya setiap kali ya menikah dengan setiap kali saya pacaran saya putus, pacaran putus. Saya pacaran putus. Kenapa kok pacaran putus? Setelah saya konseling ternyata saudara tahu persoalannya karena dia lihat bapaknya seperti bapak saya tidak jadi contoh dan teladan bagi dia mengasihi wanita, sedangkan dia pihak wanita. Dan dia pokoknya nggak percaya aja sama laki-laki. Setiap kali pacaran dia putusin. Setiap kali pacaran dia putusin karena apa? Kebayang nanti kalau saya menikah, dia pasti laki-laki ini akan kayak bapaknya. Nah, saudara ini belenggu. Tuhan mau saudara itu merdeka. Tuhan mau supaya saudara itu bebas. Doa saya ya. Doa saya supaya di hari kemerdekaan ini. Coba dengarkan baik-baik. Saudara sudah secara de jure merdeka, saya pengen juga saudara secara de facto saudara juga merdeka. Sehingga pada waktu ibu saya itu dipanggil Tuhan, bapak saya itu kurang dekat dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia merasa berbuat salah. dia nggak dekat. Kita ini dekat-dekat sama ibu-ibunya karena ibu itu ada pihak yang lemah. Yang sering dijolimi, yang kalah. Tetapi karena kita udah merdeka, jadi kita yang menjemput bapak kita.
Walaupun dia masih belum bisa move on. Ibu dipanggil Tuhan duluan. Dan bapak saya, dia pengen cepat mati. Kenapa? Ya karena dia tidak ada yang dekat dengan anaknya sama sekali. Tetapi yang luar biasa, anak-anaknya sudah pulih. Anak-anaknya sudah mengampuni. Dan saya bilang sama kakak dan adik-adik saya, kita mesti merawat bapak kita dan menghargai dia dengan sungguh-sungguh. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya mulai mendekati bapak, adik-adik saya mendekati bapak dan menghargai bapak dan melupakan kesalahan-kesalahan di waktu dulu, maka bapak mulai berubah, saudara. Bapak saya mulai berubah. Apa yang saya lihat? Yang saya lihat kalau saya pulang, dulu yang sering bangun itu ibu saya. Yang nungguin saya itu ibu saya. Tapi kali ini setelah ibu nggak ada, bisa-bisanya saya nggak pernah ditanya atau ditelepon atau ditanya, kamu pulang sudah sampai di mana? Nggak pernah. Tapi sekarang saudara, begitu ibu nggak ada, waktu kita mau pulang, bapak itu bisa tanya seperti ibu di zaman dulu. Sepertinya bapak itu dia, kenapa aku baru bisa rilis pengampunan kok baru bisa sekarang setelah ibumu nggak ada. Tapi daripada seterusnya, bapak saya akhirnya very close ya dengan semua anak-anaknya. Dan bapak bisa menikmati kehidupan yang merdeka. Sampai usia bapak saya itu sampai 95 akhir. Jadi kurang lebih sebulan lagi udah 96 tahun. Betapa panjangnya dia hidup sendiri. Biasanya kalau seorang laki-laki ditinggal sama seorang perempuan biasanya 1 atau 2 tahun dan nyusul. Kenapa bapak saya bisa sampai begitu panjang hidupnya walaupun sendiri? Karena semua anak-anaknya sayang sama dia. Kita dipulihkan, kita memulihkan orang tua kita. Dan orang tua kita menyambut kita seperti dia kasih contoh teladan ibunya. Dan itu sebabnya kita setiap tahun pergi ke rumah orang tua kita. Karena walaupun ibu saya nggak ada, tapi kita tetap pergi karena kita sayang sama bapak kita. Tetapi banyak dari kejadian-kejadian yang saya lihat ya, banyak orang yang akhirnya orang tuanya meninggal, dia belum selesai. Jangan-jangan ada di antara saudara yang sedang mendengar mesbah doa ini. Ada saudara yang masih belum bisa move on. Saya tidak akan pernah melepaskan pengampunan kepada suami saya, istri saya, bapak saya, ibu saya. Gak akan. Nah ini harinya, ini hari kesempatan, ini waktu yang terbaik untuk saudara merdeka dari semua belenggu. Saya berdoa supaya saudara bisa merdeka, bebas ya dari semua ikatan yang membelenggu hidup saudara. Selama mungkin saudara berkata, apa ada yang peduli dengan hidup saya? Ada. Tuhan kita Tuhan yang sangat peduli. Tuhan kita Tuhan yang sangat mengerti. Tuhan itu sangat mengerti. Dia sangat peduli. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Sambil angkat tanganmu katakan, aku percaya bahwa Allah peduli dengan apa yang kuhadapi. Jangan biarkan. Yes. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Saudara yang sedang mendengar ini dan saudara berkata, Tuhan, aku mau move on. Aku mau merdeka secara de facto.
Bukan hanya secara doyer, aku mau benar-benar free, merdeka, bebas. Kalau itu saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Orama syakanara. Bolehkah saudara mulai melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti saudara, orang-orang yang melukai saudara di waktu-waktu yang lalu? Sebutkan namanya. Dan saudara mulai lepaskan pengampunan. Orang yang pernah menjolimi saudara, orang yang sudah menyakiti saudara, ada orang yang mungkin tidak menghargai saudara, mungkin pernah menipu saudara sehingga saudara terluka dan terus saudara sakit. Lepaskan pengampunan, saudara baru bisa move on. Oh yes, koralama syakanarala. Rokama sakana, rilis. Semua sebutin nama-nama itu. Kalau saudara diingatkan, sebutin semua. Entah papamu, entah mamamu, entah saudaramu yang pernah melukai temanmu. Rilis semua, rilis. Oradalapa syakanaralapata. Sebab Tuhan itu sangat peduli dengan hidupmu. Kau tidak dibiarkan sendiri. Kau ada Tuhan yang bergumul bersamamu. Tetap sambil angkat tanganmu, deklarasikan. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Nah saudara, jadi di mana itu Pak belenggu itu? Perhambaan di mana? Di jiwa kita, di pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Nah, persoalan apapun, keputusannya ada di kita, saudara. Saya kadang-kadang juga kasihan lihat ada orang yang senang nyimpen sampah. Dulu misalnya ada orang yang pernah diintip, waktu mandi, pernah diintip, terus dia trauma. Terus waktu trauma dia terus terikat dan dibiarkannya dirinya. Terus kalau mandi gitu ya. Saya juga nggak tahu ada orang laki-laki atau perempuan yang pernah diintip sekali. Itu dibawa. Kejadian-kejadian traumatis itu dibawa. Dan nggak mau melepaskannya. Kenapa sih kita mesti harus membiarkan diri kita dicengkeram? Satu hari ada satu penelitian dari ahli pergajahan, saudara. Gajah itu gimana caranya supaya dia bisa lulut, dia bisa nurut, dan dia tidak pergi kemana-mana. Dari sejak kecil kakinya itu dirantai, ditali, lalu kemudian dikasih lingkaran atau diameter sekitar 6 meter. Jadi pada waktu dia jalan, melampaui tali 6 meter itu, maka dia waktu mau keluar, dia ketarik sama tali itu. Dan dia nggak jadi. Dia ke kiri, ke kanan, ya malah 6 meter ke kiri, 6 meter ke kanan. Ke utara, ke selatan, sama-sama juga 6 meter, 6 meter. Jadi, waktu dia mulai berumur 1 tahun, maka dia udah tahu, kalau saya lewat dari tempat ini, 6 meter ini, pasti saya akan ketarik. Di mana, saudara? Di mana dia punya ikatan itu? Di dalam pikirannya. Di dalam jiwanya dia. Dia merasa begini. Karena kakiku terikat terus, maka selama hidupku juga aku tidak akan pernah pergi dari 6 meter itu. Nah kemudian saudara, setelah 1 tahun dilepas talinya. Saudara tahu apa yang terjadi? Si gajah itu disuruh pergi. Tapi dia nggak mau pergi. Dia pergi 6 meter dia balik lagi. 6 meter ke sana dia balik lagi. Di mana kurungannya? Di otaknya, di pikirannya. Jadi orang itu bisa dipenjara di pikirannya. Mungkin saudara tanya, Bapak pernah nggak diintip? Ya berulang kali mandi diintip mah. Tapi ada orang diintip sekali trauma. Tapi saya diintip 10 kali nggak trauma.
Kenapa? Ya udah dirilis saja, kan itu bagian dalam kehidupan. Saudara, jangan kayak gajah. Gajah udah tahu dia terikat tapi nggak pernah mau melepaskan diri. Udah tahu ini terjadi karena ini. Tapi terus saja dibelenggu. Ngapain hidup ini nggak merdeka? Saudara, saya berdoa supaya semua, bahkan saya pernah melihat ada orang ya, karena dia pernah dilecehkan berulang kali. Seorang pria ya, dilecehkan oleh pria, disodomi, akhirnya dia benci dengan pria dan akhirnya dia jadi waria. Kenapa jadi waria? Itu refleksi dari sebuah kekangan atau perhambaan yang tidak kelihatan, talinya nggak kelihatan, kayak gajahnya udah dipotong. Saudara juga udah dipotong sama Tuhan, semua ikatan saudara udah dipotong sama Tuhan. Tapi saudara tetap aja masih ikatan. Di mana Pak ikatannya? Ya di dalam pikiranmu. Gimana caranya? Lepaskan, rilis. Rilis di dalam jiwa saudara semua. Kejadian yang masa lalu, ingat. Tidak ada, perhatikan, tidak ada kejadian dalam hidup kita yang tidak dipakai oleh Tuhan untuk masa depan saudara. Saya ulangi ya. Tidak ada kejadian yang buruk dalam hidup kita dan yang baik dalam hidup kita. Tidak ada kejadian yang tidak Tuhan pakai dalam rencana Dia di kemudian hari. Tidak ada. Kenapa saya bisa menolong melayani banyak orang yang terluka? Karena saya pernah terluka. Kenapa saya bisa menolong orang yang miskin? Karena saya pernah miskin. Kenapa saya bisa menolong orang yang jatuh dalam perzinahan, ya jatuh di dalam ketidaksetiaan rumah tangga? Karena saya pernah berkomitmen kepada Tuhan dan saya tidak mau hidup seperti itu. So that's why saya bisa langsung tahu kenapa kamu bisa jatuh perzinahan. Karena ini, kamu nggak mau melepaskan sih, coba keluar. Hanya orang yang merdeka, ini statement berikutnya, saudara bisa chat. Hanya orang yang sudah merdeka, dia bisa memerdekakan orang lain. Tulis, chat. Kau bisa sekolah S1, bisa sekolah S2, bisa sekolah S3. Saudara bisa lulus konselor, saudara bisa lulus certified konselor. Tapi kalau kau belum merdeka, kau nggak akan mampu punya kekuatan membuat orang lain merdeka. So that's why hari ini, saudara mungkin nggak pendeta. Mungkin saudara nggak punya jabatan diaken. Tapi saudara punya pengalaman dengan Tuhan dan saudara mau merdeka. Justru Tuhan bisa memakai semua kejadian buruk dalam hidup saudara. Bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong banyak orang. Tulis sekali lagi. Hanya orang yang merdeka, dia bisa memerdekakan orang lain. Dia bisa dipakai oleh Tuhan memerdekakan orang lain. Oleh karena itu saudara, saya pengen di hari kemerdekaan, saudara jadilah orang yang benar-benar merdeka. Katakan bersama saya, merdeka. Nah sekarang yang terakhir. Saudara bukan hanya ikatan itu ada di dalam jiwa kita. Tetapi ada ikatan di dalam roh. Banyak orang-orang yang punya pengalaman yang buruk di masa lalu. Misalnya contoh saya. Saya punya ikatan dengan kuasa kegelapan sebelum saya mengenal Tuhan. Saya lahir baru tahun 1981. Waktu itu saya udah di mahasiswa. Apa yang saya lakukan di SMP dan SMA? Saya itu mempelajari banyak ilmu gelap. Tapi bukan saya yang pelajari sih. Saya diturunin ilmu gelap oleh nenek saya. Nah pada waktu saya belajar pencak silat, pencak cimande, pencak anoman, saya segala jenis pencak silat itu saya punya jurusnya. Dan saya sudah hampir bisa terbang. Hanya satu syarat yang belum saya syarat. Yaitu membawa ayam putih mulus. Paruhnya putih, cenggernya putih. Bulunya putih. Semua harus putih baru saya bisa terbang. Tapi kalau yang lain sudah saudara. Saya kalau ada orang nakal sama saya, begitu dekat 3 meter saya begitu, dia bisa jatuh, rebah itu.
Bisa rebah. Jadi kalau saudara lihat saya dulu, saya ini orang sakti. Sakti tapi dari setan. Begitu langsung saya kasih tahu, zet, dia langsung rebah. Tetapi konsekuensinya, begitu mengenal Tuhan secara de jure, tahun 81 saya lahir baru. Pada saat itu saya mulai setan gak senang. Ikatannya dia ingin tetap membelenggu. Tapi Tuhan gak bisa. Terjadilah perkelahian sehingga akhirnya saya sakit. Dan waktu saya sakit itulah saya dilayani pelepasan. Nah kenapa kok perlu pelayanan pelepasan? Sebab banyak orang Kristen yang terikat. Seperti Lazarus yang keluar dari kubur, udah keluar dari kematian, udah hidup baru, tapi masih terikat. Nah ini perlu dibebaskan, perlu dilepasin. Dan pada waktu itu saya masih ingat saya didoakan oleh Mbah Joyo, didoakan. Dan ketika saya didoakan, keluarlah itu roh-roh itu. Wow, setelah roh itu tingginya, dia tanya sama saya, kamu pernah belajar pencak silat? Saya bilang, kok Mbah Joyo tahu? Ini setan yang datang nih. Setannya itu tinggi setinggi kelapa dan kepalanya terikat kayak orang yang main pencak silat. Saudara, dari sejak itu saya benar-benar merdeka. Dan setelah itu saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya tidak mau dikenakan kuk perhambaan. Sekarang yang terakhir betulan. Tadi ikatan di mana Pak? Pikiran. Sekarang ikatan di dalam roh saudara. Walaupun saudara ini kejadian-kejadian ikatan kuasa gelap, okultisme. Nah sekarang ada ikatan juga di dalam tubuh. Karena ini roh, jiwa saudara harus dimurnikan, harus disucikan, naik yang ke atas tubuh. Makanya ada bahasa gini, mens sana and corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, bagaimana Pak supaya tubuh kita sehat? Orang itu sekarang banyak sakit tubuhnya oleh karena jiwanya tidak sehat. Sekarang gimana jiwanya sehat kalau tubuhnya sakit? Kedua ini berkaitan. Jadi kaitannya ya tubuh punya kaitan sama roh, roh punya jiwa punya kaitan sama roh, jiwa punya kaitan sama tubuh. Jadi caranya, saudara mesti lepaskan jiwa kita tadi, lepaskan dari semua ikatan, sehingga tubuh saudara jadi sehat. Banyak orang yang terikat, dan saya mau berdoa hari ini nanti sebelum kita berdoa dengan pokok-pokok yang lain. Saya pengen berdoa semua ikatan sakit penyakit dalam tubuh saudara. Sebab Yesus berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Artinya apa? Artinya oleh bilur Yesus, saudara sembuh, saudara merdeka. Sebab Yesus pada waktu dia di atas kayu salib, semua dosa saudara dipakukan, bukan hanya dosa, tapi sakit penyakit saudara dipakukan. Dan Tuhan ngerti kesulitan saudara. Mau sakit apa saja. Selama sakit itu bisa disebut namanya, maka di dalam nama Yesus semua sakit, belenggu sakit penyakit juga bisa dimerdekakan, bisa dilepaskan. Dan saya pengen supaya saudara merdeka. Katakan bersama saya, merdeka. Doa saya, biarlah Tuhan yang mengasihi saudara, yang udah mati buat saudara, dia bisa melihat saudara bisa menjadi pribadi yang merdeka. Dan saudara bisa dipakai Tuhan untuk memerdekakan banyak orang. Doa saya supaya jangan ada seorang pun yang tidak merdeka oleh karena saudara telah dimerdekakan oleh Kristus. Mari nyanyikan sekali lagi, Allah mengerti, Allah peduli. Lalu Ibu Flora akan berdoa untuk kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yes.
percaya apa yang Kau sampaikan itu adalah kebenaran-Mu. Dan kami percaya kami akan pegang janji firman-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami bawa di dalam doa kami Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa mereka yang terbaring di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Biarlah Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Kami mau berdoa buat orang-orang yang kehilangan Tuhan. Orang yang dikasih, hiburkan dan curahkan kekuatan-Mu dengan berlimpah-limpah atas hidup mereka. Kalau kami bawa dalam doa Tuhan, mereka yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, biarlah oleh bilur-bilur Yesus, anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan. Baik yang sakit karena bakteri, baik yang sakit karena virus Tuhan, baik yang sedang dalam terapi untuk penanganan penyakitnya Tuhan. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan mata daripada Pak Untung. Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Bagian lebar daripada Bu Sri Sunarti Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Otot dan sendi-sendi Tuhan daripada Ivana Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus Engkau menjamah, menyembuhkan dan memulihkan Tuhan. Kami berdoa Engkau memulihkan teman-teman kami yang sedang dalam perawatan karena kanker Tuhan. Kami berdoa Engkau memulihkan dan menyembuhkan Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Tidak ada regenerasi sel-sel yang jahat, tidak ada permutasi dari sel-sel yang jahat. Semua sel-sel yang jahat yang ada dalam tubuh yang menjadi kering, dan oleh bilur-bilur kami disembuhkan. Kami berdoa Tuhan yang mengalami gangguan pada anggota gerak tubuhnya, baik pada kakinya, baik pada tangannya Tuhan. Engkau menjamah dan memulihkan. Kami berdoa mereka yang menderita hipertensi Tuhan. Kami berdoa mengalami gangguan pada pembuluh darah, gangguan pada bagian saraf-saraf khusus. Kami berdoa oleh bilur-bilur Engkau menjamah dan menyembuhkan. Ajari kami untuk rela bertarak ya Tuhan, untuk kami menerima yang terbaik daripada-Mu. Kami percaya segala sesuatu yang Kau berikan dalam hidup kami adalah baik kalau kami terima dengan ucapan syukur dan kami dapat mengendalikan Tuhan. Biarlah di bulan-bulan kemerdekaan ini kami boleh menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kami melihat ada gelombang PHK yang terjadi yang cukup besar terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami mau berdoa biarlah anak-anak-Mu Kau jaga ya Tuhan. Lewat apa yang kami alami kami berseru kepada Tuhan. Dan pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami percaya Tuhan Engkau menjadikan kami dengan tujuan yang mulia dan ajaib. Kami berdoa Tuhan supaya anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan juga Kau berkati, Kau berikan hikmat, Kau berikan tuntunan Tuhan. Di mana mereka harus bekerja Tuhan, dan Engkau berikan, kami percaya penyediaan-Mu berlimpah buat kami Tuhan. Tuntun Tuhan, sebab di mana kami bekerja disitulah Tuhan mau kami menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan yang ada di luar Indonesia. Kami berdoa tangan-Mu menyertai mereka berlimpah-limpah. Engkau tuntun, Engkau berikan hikmat dan pertolongan daripada-Mu. Kami mau berdoa Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang menjalankan usahanya, baik yang mengelola usaha catering Tuhan, baik yang memiliki restoran Tuhan. Kami berdoa buat usaha perdagangan Tuhan. Kami mau berdoa buat usaha perdagangan. Kami berdoa biar Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami berdoa buat usaha pertanian Tuhan. Kami berdoa setiap usaha kara-kara yang sedang dikerjakan anak-anak-Mu. Aku berdoa biar Kau berkati, berikan hikmat, berikan kekuatan, dan Kau jadikan mereka beruntung dan berlipat kali ganda. Aku berdoa ketika Engkau menjadikan setiap usaha anak-anak-Mu besar, kami tahu kenapa Tuhan menjadikan itu besar. Sebab Tuhan berkepentingan Tuhan dengan usaha-usaha itu supaya banyak datang orang-orang bersarang dan mereka menerima keselamatan daripada-Mu. Banyak orang-orang bisa ditolong dan menerima keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia.
Kami bersyukur, kami berdoa biar Indonesia, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Engkau yang campur tangan, Engkau yang berdaulat Tuhan. Kami berdoa biar Indonesia menjadi semakin baik, baik di dalam politik, baik dalam demokrasi Tuhan, baik di dalam pertahanan keamanan. Kami berdoa biar kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi makin maju. Indonesia makin maju menjadi negara yang maju bukan hanya ekonomi, tapi kami juga berdoa biar hukum ditegakkan dengan sungguh-sungguh Indonesia. Kami berdoa baik lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif Kau berkati dengan berlimpah-limpah. Pemerintahan yang ada Kau campur tangan, Kau memberkati Tuhan. Kami mau berdoa. Kami berdoa, berikan hikmat, berikan kecerdasan. Berikan tuntunanmu dan pertolonganmu Tuhan. Kami berdoa, cengkeram bangsa ini. Biarlah Pancasila terus ditegakkan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah Tuhan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa biar itu ditegakkan di bangsa ini Tuhan. Undang-undang dasar ditegakkan. Kami berdoa buat setiap pemerintahan baik yang ada di pusat, di pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, bahkan hingga kecamatan dan kelurahan. Kau memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami memberkati tempat di mana gereja-gerejamu berada Tuhan. Kami berdoa biar gereja bertumbuh dengan pesat dan menjadi terang dan garam dunia. Kami berdoa biarlah kehadiran gereja menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya dan namamu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa masa-masa peralihan pemerintahan yang ada di pusat, peralihan presiden dan pilkada serentak yang akan diadakan di bulan November untuk pemilihan gubernur, bupati, kepala daerah tingkat 2. Tuhan kami berdoa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan dan berdaulat penuh Tuhan. Jauhkan daripada rasisme, jauhkan daripada peperangan, jauhkan daripada adu domba. Kami mau berdoa biar pendidikan di Indonesia terus maju dan masyarakat Indonesia pribadi yang maju, yang dapat bernalar dengan sehat dan sungguh-sungguh punya hati untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan, biar gotong royong menjadi budaya yang umum di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa namamu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemerdekaan. Yesus memberiku kemerdekaan. Biarlah saudara mengalami hidup yang merdeka, dan kemerdekaan yang kau terima dari Tuhan bisa dipakai Tuhan untuk menolong memerdekakan orang lain. Dan biarlah berkat Tuhan tercurah dalam hidup saudara. Mari angkat dua tanganmu, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkatnya. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.